Shalom. Jumpa kembali bersama Ibu Maria Immaculata Teladan SPD dalam pembelajaran agama Katolik kelas 10 SMA Negeri 1 Merauke. Baik, anak-anak apa kabar? Luar biasa. Ibu yakin dan percaya kalian selalu sehat dan juga penuh berkat, terutama dalam masa COVID-19 ini. Kalian dapat melaksanakan tugas-tugas kalian dengan baik, terutama tugas-tugas belajar dari Bapak Ibu Guru, sehingga kalian dapat menjadi anak-anak yang selalu setia dalam melaksanakan apa yang diberikan kepada kalian. Dan pada hari ini dan pada kali ini Ibu Maria akan memberikan pembelajaran tentang kitab suci dan tradisi sebagai dasar iman Kristiani. Dan pembelajarannya yang materi pokok yang pertama ini adalah kitab suci Perjanjian Lama. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan membahas tentang kitab suci Perjanjian Lama. Untuk itu Ibu mengharapkan kalian bisa menyiapkan kitab suci. Ya, dengan menyiapkan kitab suci, kita bisa sama-sama belajar dan bisa mengerti tentang kitab suci tersebut. Ya, untuk itu kita lanjutkan saja. Kompetensi dasarnya adalah beriman kepada Allah melalui kitab suci dan tradisi sebagai dasar iman Kristiani. Yang kedua, responsif dan proaktif dalam mengembangkan pemahaman tentang ajaran kitab suci dan tradisi sebagai dasar iman Kristiani. Yang ketiga, memahami kitab suci dan tradisi sebagai dasar iman Kristiani. Kemudian yang keempat, melakukan aktivitas, misalnya menulis refleksi, membuat slogan, membuat puisi, kata bermakna tentang kitab suci dan tradisi sebagai dasar iman Kristiani. Baik, kita lanjutkan. Indikator hasil belajar. Setelah pembelajaran ini kalian bisa mampu menjelaskan pentingnya membaca kitab suci Perjanjian Lama. Yang kedua, dapat menyebutkan garis besar kronologis tersusunnya kitab suci Perjanjian Lama. Kemudian yang ketiga, dapat menjelaskan makna istilah perjanjian dalam Perjanjian Lama. Kemudian dapat menyebutkan bagian-bagian kitab suci Perjanjian Lama. Dan yang terakhir, bisa merumuskan pesan Tuhan yang terdapat dalam salah satu perikop kitab suci Perjanjian Lama. Ya, baik, kita lanjutkan dulu. Ya, mari kita memulai pembelajaran ini dengan kita buka dengan berdoa. Mari kalian menyiapkan hati kalian, lalu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Murah, melalui berbagai cara dan peristiwa, Engkau senantiasa mewahyukan diri kepada manusia. Melalui berbagai cara dan peristiwa itu pula, Engkau mengajak manusia semakin dekat denganmu. Hari ini kami ingin memahami pengalaman dan perjalanan hidup bangsa Israel dalam mengimani Engkau. Semoga melalui pelajaran ini, kami semakin mengenal dan mencintaimu lebih baik lagi. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anakku yang terkasih, kita lanjutkan. Ya, pertama kita lihat pentingnya tradisi lisan. Tradisi lisan itu kebiasaan dari mulut, ya, dari mulut ke mulut, atau orang biasa mengatakan tradisi lisan. Ini sebagai sarana pewarisan nilai-nilai luhur dalam masyarakat. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar berbagai macam legenda yang ada dalam masyarakat. Umumnya tidak pernah ada yang tahu kapan legenda tersebut mulai muncul. Sebab legenda tersebut awalnya diceritakan secara lisan dan secara turun-temurun. Hingga suatu saat ada orang-orang yang menuliskannya.
Itulah sebabnya sering ditemui pula legenda yang sama, tetapi dalam penuturannya berbeda. Seperti legenda berikut ini. Ya, kita lihat di sini Sangkuriang ya, dan Tangkuban Perahu. Ya, ini cerita yang kalian sudah tahu ya, bagaimana kisah Sangkuriang ini dan Tangkuban Perahu. Lalu yang kedua adalah Noro Jonggrang. Ini cerita tentang 1000 candi. Ya. Ini merupakan salah satu contoh bahwa ini adalah tradisi lisan ya dari para leluhur. Hingga saat ini kita masih belajar atau menceritakan juga kepada anak-anak dan kepada siapa saja menjadi cerita rakyat ya. Oke, kita lanjutkan. Memahami kitab suci Perjanjian Lama. Nah, memahami jenis sastra dalam Perjanjian Lama. Nah, di sini Ibu mengajak kalian, coba kalian membaca secara acak satu perikop dari kitab pertama Raja-Raja, satu perikop dari kitab Imamat, lalu satu perikop lagi dari kitab Amsal, kemudian satu perikop lagi dari kitab Mazmur. Coba kalian baca-baca saja dan itu bolak-balik dan melihat ada perbedaannya dalam terutama jenis sastra ini ya, terutama dalam jenis sastra. Yang kedua, apakah kalian merasakan sendiri adanya perbedaan dalam penuturan isi Perjanjian Lama? Termasuk jenis sastra apakah kitab-kitab raja itu? Kitab Imamat, kitab Amsal, dan kitab Mazmur. Baik, itu akan kita pelajari lebih lanjut ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang kita lihat mendaftar dan mengelompokkan kitab-kitab Perjanjian Lama. Nah, di sini kitab suci Perjanjian Lama dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok. Nah, ini diingat baik-baik, ke dalam 4 kelompok. Pertama adalah kolom yang pertama ini, kitab Pentateuk atau kitab Taurat. Kemudian yang kedua adalah kitab-kitab sejarah. Kemudian yang ketiga, kitab-kitab kebijaksanaan. Dan yang terakhir adalah kitab nabi-nabi atau kitab para nabi. Nah, coba kalian lihat yang termasuk dalam kitab Pentateuk itu kitab apa? Ya, kalian bisa membuka di situ kitab suci dan terutama di bagian daftar isinya kamu lihat ya, daftar isinya di depan itu ada urutan-urutan kitab suci ya, urutan kitab suci Perjanjian Lamanya. Coba kita lihat kitab Pentateuk itu termasuk kitab Pentateuk itu apa saja? Ada apa saja? Ya, yang termasuk dalam kitab Pentateuk itu kitab apa? Atau kitab Taurat? Ada 5 kitab Taurat. Ya, kitab Kejadian, kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ya, 5 kitab Taurat ini jangan sampai kalian lupa ya. Ini penting sekali. Jadi bisa kalian isi sendiri di dalam kolom atau di buku catatan kalian waktu buku tugas ini supaya mengingatkan bahwa itu menjadi 5 kitab Taurat ya. Kemudian kitab sejarah. Yang termasuk dalam kitab sejarah itu apa saja? Ya, setelah Ulangan itu ada sejarah ya. Yaitu Yosua ya, kitab Yosua, Hakim-hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, Raja-raja, Tawarik, 1 Tawarik dan 2 Tawarik, kemudian Esra, Nehemia. Ya. Di situ kamu bisa lihat kitab-kitab sejarah, nanti kamu bisa urutkan di situ. Kemudian kitab kebijaksanaan ini kamu bisa lihat juga kitab Amsal, Ayub ya, Ayub, Mazmur. Ya, tadi kitab sejarah itu sampai di Ester ya. Sampai di Ester. Kemudian kitab kebijaksanaan itu sampai di Putra Sirah, mulai dari Ayub sampai Putra Sirah.
Kemudian kitab nabi-nabi ini apa saja? Itu dari Nabi Yesaya, Yeremia, kemudian Baruk, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obaja ya, sampai di Maleaki. Di situ kamu bisa tulis ya, dari Yesaya sampai Maleaki itu adalah kitab-kitab nabi, para nabi. Kemudian kitab apa tadi? Kebijaksanaan itu dari Ayub sampai Putra Sirah. Kitab sejarah itu dari Yosua sampai di Ester. Ya, kemudian Pentateuk atau Taurat itu dari Kejadian sampai Ulangan. Jadi kamu bisa, ini ibu kosongkan saja, tapi supaya kamu bisa mengisi sendiri kolom-kolom ini. Baik, kalau sudah jelas di sini kita lanjutkan. Ya, pertama ini kita adalah memahami isi pokok perjanjian lama. Tentang perjanjian lama, dokumen Konsili Vatikan kedua tentang wahyu ilahi itu disebut Dei Verbum. Ya. Jadi Konsili Vatikan kedua tentang wahyu ilahi itu disebut juga Dei Verbum. Jadi kalau kamu mendengar kata Dei Verbum ini berarti tentang wahyu ilahi. Ya, artikel 14 menyatakan, pertama, Allah yang Maha Kasih dengan penuh perhatian merencanakan dan menyiapkan keselamatan segenap umatnya. Yang kedua, dengan penyelenggaraan yang istimewa, memilih baginya suatu bangsa untuk diserahi janji-janjinya. Jadi yang pertama tadi, Allah yang Maha Kasih penuh perhatian merencanakan menyiapkan keselamatan seluruh umat manusia. Lalu dengan rencana Allah ini, dia memilih baginya suatu bangsa untuk diserahi janjinya. Nah, sekarang pertanyaannya, bangsa ini bangsa mana ya? Apakah bangsa Indonesia? Ya, bangsa Indonesia belum ya saat itu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini kita lihat, sebab setelah mengadakan perjanjian dengan Abraham, nah ini kita lihat kitab Kejadian pasal 15 ayat 18, dan dengan bangsa Israel. Nah, jadi jelas bahwa Allah memilih bangsa. Bangsa itu berarti bangsa Israel. Jangan cari bangsa yang lain. Jadi bangsa Israel. Kalau kita bicara tentang perjanjian lama berarti ada kaitannya dengan bangsa Israel. Bangsa Israel melalui Musa. Lihat kitab Keluaran pasal 24 ayat 8. Dengan sabda maupun karya, ia mewahyukan diri kepada umat yang diperolehnya sebagai satu-satunya Allah yang benar dan hidup sedemikian rupa, sehingga Israel mengalami bagaimanakah Allah bergaul dengan manusia. Di bangsa Israel jelas ya di sini. Lanjut lagi. Dan ketika Allah bersabda melalui para nabi, bangsa Israel semakin mendalam dan terang memahami itu, dan semakin meluas menunjukkannya di antara para bangsa, ya, para nabi-nabi tadi. Kemudian, adapun tata keselamatan yang diramalkan dan direncanakan dan diterangkan oleh para pengarang suci sebagai sabda Allah yang benar terdapat dalam kitab-kitab perjanjian lama. Maka dari itu, kitab-kitab itu yang diilhami oleh Allah tetap mempunyai nilai abadi. Nilai abadinya apa? Kita lihat di Roma pasal 15 ayat 4. Sebab apapun yang ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita karena kesabaran dan penghiburan kitab suci mempunyai pengharapan. Ya, ini nilai abadinya. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita lihat di sini memahami hubungan perjanjian lama. Memahami hubungan perjanjian lama dan perjanjian baru. Apa hubungannya perjanjian lama dengan perjanjian baru? Nah, dokumen Konsili Vatikan kedua tentang wahyu ilahi atau Dei Verbum tadi, dalam artikelnya yang ke-16 mengatakan begini. Pertama, Allah menghilham dan pengarang kitab-kitab suci perjanjian lama maupun baru. Dalam kebijaksanaannya mengatur kitab suci sedemikian rupa sehingga perjanjian baru tersembunyi dalam perjanjian lama, dan perjanjian lama terbuka dalam perjanjian baru. Ya, jadi perjanjian baru itu tersembunyi memang dalam perjanjian lama. Kemudian perjanjian lama terbuka dalam perjanjian baru. Ya.
Apakah yang tersembunyi dan apakah yang terbuka? Kita akan lihat selanjutnya. Sebab meskipun Kristus mengadakan perjanjian yang baru dalam darahnya, jadi yang terbuka dalam perjanjian baru adalah Kristus. Ya, sudah paham sampai sini. Kristus mengadakan perjanjian yang baru dalam darahnya. Kita bisa lihat Injil Lukas pasal 22 ayat 20 dan 1 Korintus pasal 11 ayat 25. Namun kitab-kitab perjanjian lama seutuhnya ditampung dalam pewartaan Injil. Dan dalam perjanjian baru memperoleh dan memperlihatkan maknanya yang penuh. Dan sebaliknya juga menyinari dan menjelaskan tentang perjanjian baru. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini adalah makna istilah perjanjian lama. Nah, ini perhatikan baik-baik makna istilah perjanjian lama. Pertama, istilah perjanjian lama itu dipergunakan untuk membedakan dengan perjanjian baru. Nah, tentu demikian, kalau ada yang lama pasti ada yang baru. Yang kedua, dalam sejarah keselamatan, relasi manusia dengan Allah diikat dengan perjanjian. Yang dalam perjanjian lama manusia diwakili oleh bangsa Israel, teristimewa melalui para pemimpin mereka. Ya. Perjanjian itu adalah perjanjian seperti apa? Nah, perjanjian itu adalah, lihat yang ibu kasih tebal ini adalah perjanjian kasih yang menyelamatkan. Jadi Allah memberikan perjanjian kasih yang menyelamatkan. Dalam perjanjian itu Allah berjanji akan senantiasa menyelamatkan manusia. Dan dari pihak manusia Allah menuntut kesetiaan. Karena Allah sudah berjanji akan menyelamatkan, maka manusia dituntut juga untuk setia agar bisa diselamatkan. Kalau tidak setia, maka tidak diselamatkan. Sayangnya, kesetiaan Allah itu seringkali dibalas dengan ketidakkesetiaan bangsa Israel. Maka Allah yang adalah setia tadi tetap menjanjikan penyelamatan pada manusia dengan cara yang berbeda. Yaitu dengan cara bagaimana? Dengan cara memperbaharui perjanjian lama itu melalui perjanjian baru, yaitu melalui putranya sendiri, yakni Yesus Kristus. Ya, paham sampai di sini? Jadi perjanjian lama dikenapi di dalam perjanjian baru, terbuka di dalam perjanjian baru. Maka perjanjian lama menunjukkan pada perjanjian antara manusia dengan Allah sebelum Kristus. Jadi sebelum adanya Yesus, Allah dengan manusia dulu melalui bangsa terpilihnya tadi, bangsa Israel. Kita lanjutkan. Walaupun perjanjian lama pada dasarnya belum sempurna dan telah ternoda oleh ketidakkesetiaannya bangsa Israel, namun apa yang diungkapkan di dalamnya tetap penting. Sebab ia mengungkapkan kepada manusia semua orang pengertian tentang Allah dan manusia serta cara-cara Allah yang adil dan rahim bergaul dengan manusia. Ya. Meskipun juga mencantumkan hal-hal yang tidak sempurna dan bersifat sementara, kitab-kitab memaparkan cara pendidikan ilahi yang sejati. Maka kitab-kitab itu mengungkapkan kesadaran hidup akan Allah yang mencantumkan ajaran-ajaran luhur tentang Allah, serta kebijaksanaan yang menyelamatkan tentang peri kehidupan manusia. Pun juga perbendaharaan doa-doa yang menakjubkan. Baik, kita melanjutkan dulu. Nah, dan terutama karena di dalamnya memuat janji kedatangan Kristus penebus, mempersiapkan warta kerajaan Allah yang dinyatakan dalam nubuat-nubuat dengan berbagai lambang. Ini pula yang menjadi dasar Santo Paulus ketika ia mengatakan, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai hari ini selubung ini masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Ya. Jadi Kristus menyingkapkan atau menyempurnakan semuanya.
Terakhir di sini dikatakan bahwa maka perjanjian lama hanya mungkin dipahami bila kita juga memahami perjanjian baru di dalam Kristus. Ya, jadi kalau perjanjian lama itu Allah kepada bangsa Israel. Perjanjian baru Allah kepada umat manusia melalui putranya, Yesus Kristus. Ya, nanti kita bisa lihat lebih lanjut lagi. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada proses penyusunan kitab suci perjanjian lama. Nah, ini penting. Supaya kalian bisa tahu bagaimana perjanjian lama, kitab suci perjanjian lama itu disusun ya. Kita lihat yang pertama. Kitab-kitab yang termasuk dalam kitab suci perjanjian lama itu ada 46. Ya, tentu saja kitab-kitab itu ditulis dalam waktu bersamaan, melainkan melalui suatu proses panjang. Berikut ini garis besar proses tersusunnya kitab suci perjanjian lama. Ya. Pertama juga secara garis besar kitab suci perjanjian lama memuat dua bagian besar ya, yakni kitab prasejarah dan kitab sejarah. Nah, kitab prasejarah ini mulai dari mana? Mulai dari kisah penciptaan sampai dengan Menara Babel ya, atau kitab Kejadian 1 sampai 11. Itu prasejarah dan prasejarah dimulai. Sedangkan kitab sejarah bangsa Israel itu mulai dari Bapak Abraham. Bapak Abrahamnya hidup itu sekitar tahun 2000 sampai 1800 ya sebelum Masehi. Ya, tahun 1800 sebelum Masehi. Ya, sampai menjelang Yesus Kristus atau kedatangan Yesus. Namun sejarah yang ditulis oleh perjanjian lama lebih merupakan sejarah iman. Maka untuk mengetahui proses terjadinya kitab suci perjanjian lama ini, sebaiknya kita mulai dengan awal sejarah Israel, yaitu dimulai tahun 1800 ya. Ini perjalanannya Nabi Bapak Abraham ya. Bapak Abraham memulainya pada tahun 1800 sebelum Masehi. Baik, kita lihat di sini. Nah, ini adalah kolom yang ibu buat supaya kalian lebih paham, mulai dari tahun-tahunnya ya. Kalian bisa lihat sendiri. Kita mulai dari tahun tadi ya, 1800 itu perjalanan Bapak Abraham tadi ya, sampai tahun 1600. Ini zamannya bapak-bapak bangsa ya. Periode ini dimulai awal sejarah bangsa Israel dimulai dari perjalanan atau panggilan Bapak Abraham sampai dengan kisah tentang Yakub. Nah, tahun inilah bapak-bapak bangsa ini hidup. Ya. Sebagian kisah mereka itu tersimpan dalam kitab Kejadian, pasal 12 sampai 50. Kisah ini kemudian diteruskan secara lisan ya, secara tradisi lisan ya, secara turun-temurun. Kemudian yang kedua adalah tahun 1600 sampai tahun 1225 sebelum Masehi. Ini zamannya kisah bangsa Israel mengungsi ke Mesir. Ada perbudakan juga di Mesir, pembebasan dari Mesir sampai perjanjian di Sinai. Ini masanya kisah-kisah tersebut juga masih disampaikan secara lisan. Nah, disinilah tahun ini muncullah 10 perintah Allah. Ya. 10 perintah Allah ini mulai dirumuskan. Yang pendek ya, sudah mulai ditulis pada masa ini. Ya, kita lanjutkan. Tahun 1225 sampai 1030. Ini adalah zaman atau tentang perebutan tanah Kanaan dan zaman hakim-hakim. Nah, ini bangsa Israel merebut tanah Kanaan yang diyakini sebagai tanah terjanji di bawah pimpinan Yosua, dan kehidupan bangsa Israel di tanah yang baru di bawah para tokoh yang diberi gelar hakim. Nah, hakim-hakim itu siapa saja? Hakim-hakim itu adalah Deborah, Simson, dan sebagainya. Nah, pada zaman ini juga sudah terdapat beberapa hukum-hukum. Ya, kita lanjut tahun 1030 sampai 930 sebelum Masehi adalah periode raja-raja. Jadi tahun raja-raja itu di tahun ini ya. Bangsa Israel memasuki tahap baru dalam kehidupannya. Di sini mereka mulai menganut sistem kerajaan yang diawali dengan Raja Saul.
Kemudian digantikan oleh Raja Daud dan diteruskan oleh Raja Salomo, putra Daud. Ya, sampai di sini kalau sudah jelas. Nah, pada masa inilah bangsa Israel menjadi cukup terkenal dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Karena pada zaman raja-raja ya, Raja Saul, Raja Daud, Salomo ya. Nah, bagian kitab suci perjanjian lama juga mulai ditulis. Misalnya kisah penciptaan manusia jatuh dalam dosa akibatnya ya. Lalu bapak-bapak bangsa, kisah para raja. Lalu ada beberapa nasihat-nasihat, mazmur dan buku-buku. Kita lanjut. Tahun 930 sampai 722 sebelum Masehi adalah zaman kerajaan Israel dan Yehuda. Di sini adalah sesudah Raja Salomo wafat. Kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan utara, ya, kerajaan utara dan kerajaan selatan atau disebut Yudea ya. Kerajaan utara itu Israel dan juga utara, selatan. Nah, kerajaan utara hanya berlangsung sampai tahun 722. Nah, pada periode ini dilanjutkan dengan penulisan kitab-kitab suci perjanjian lama yang melengkapi cerita-cerita kitab Taurat, Musa, serta beberapa tambahan hukum. Kemudian pada periode ini juga muncul pewartaan para nabi dan kisah para nabi seperti Nabi Elia, Elisa, ya, Hosea, Amos. Ini muncul di tahun ini. Nah, beberapa bagian pewartaan para nabi mulai juga ditulis. Ada beberapa kumpulan hukum perjanjian yang mulai diterapkan dan ditulis. Kita bisa baca hukum-hukum itu di kitab Ulangan. Kemudian kita lanjut di tahun 722 sampai 587 sebelum Masehi. Ini adalah kerajaan Yehuda, masih berlangsung sesudah kerajaan Israel jatuh. Nah, kerajaan Yehuda yang tadi disebut Yuda atau kerajaan selatan ya, masih tetap berdiri kokoh sampai akhirnya mereka dibuang ke Babylon pada tahun 587 sebelum Masehi. Pada masa ini beberapa tradisi tertulis tentang kisah-kisah bapak-bapak bangsa mulai disatukan. Pewartaan para nabi mulai ditulis dan sebagian diteruskan dalam bentuk lisan. Nah, pada masa ini juga muncul tulisan tentang sejarah bangsa Israel, beberapa bagian dari Mazmur dan juga Amsal. Baik, kita lanjutkan. Kalau sudah paham, masih ada tahun berikutnya ya ini. Tahun 586 sampai 539 sebelum Masehi adalah zaman pembuangan Babylon ya. Orang-orang Israel yang berasal dari kerajaan Yuda tadi hidup di pembuangan Babylon atau Babel selama kurang lebih 50 tahun. Ya, cukup lama ini 50 tahun ya, bukan waktu yang singkat. Pada masa ini penulisan kitab sejarah mulai tetap dilanjutkan. Muncul pula tulisan yang kemudian kita kenal dengan kitab ratapan. Ya, memang kalau pada zaman pembuangan ini pasti orang meratap ya. Jadi di sini muncullah kitab ratapan. Demikian pula halnya dengan nabi-nabi. Pewartaan para nabi sebelum pembuangan ditulis pada masa ini. Pada periode ini juga muncul para imam yang menuliskan hukum-hukum yang sekarang masuk dalam kitab imamat. Berikut adalah tahun 538 sampai 200 sebelum Masehi. Ini zaman sesudah pembuangan. Kalau tadi adalah zaman pembuangan ya. Ini sesudah pembuangan tahun 538 sampai 200 Masehi. Ini apakah yang terjadi? Nah, sesudah pembuangan, bangsa Israel diizinkan pulang kembali ke tanah airnya oleh Raja Persia yang mengalahkan kerajaan Babylon. Nah, pada masa ini kelima kitab Taurat telah diselesaikan ya, 5 kitab Taurat Musa tadi ya. Juga kitab-kitab sejarah Yosua, Hakim-Hakim, 1-2 Samuel dan Raja-Raja sudah selesai ditulis. Ya, sesudah pembuangan berarti munculnya ya. Kitab-kitab para nabi pun sudah banyak diselesaikan dari ratusan nyanyian. Banyak nyanyian. Akhirnya hanya dipilih 150 mazmur
yang kita terima sampai sekarang. Jadi pada masa ini juga muncul pula ada ya beberapa tulisan kebijaksanaan. Ya, kita lanjut. 2 abad terakhir pada masa ini juga ditulis kitab-kitab seperti Daniel, Esther, Yudit, Tobit, 1-2 Makabe, Sirah, dan kitab kebijaksanaan Salomo. Baik, ini kronologisnya ya. Jadi kalian harus bisa tahu, paham bagaimana kronologis dari tahun 1800 Bapak Abraham dipanggil ya. Mulai dari namanya Abram menjadi Abraham, dipanggil oleh Allah untuk meneruskan karya keselamatan Allah ini sampai di tahun 200 ya, 200 sebelum Masehi. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah kanonisasi kitab suci dan kitab Deuterokanonika. Nah, ini juga penting, sangat penting ini, supaya kita bisa tahu kenapa kitab suci perjanjian lama atau kitab suci Katolik ya berbeda dengan kitab suci Protestan ya, karena ini dari kanonnya ini ya, kanonisasi kitab suci dan kitab Deuterokanonika, supaya kita tahu kita punya kitab suci Deuterokanonika itu apa saja ya. Kita melihat dari depan. Kata kanon ini berasal dari bahasa Yunani atau canon yang artinya norma, ukuran atau pedoman. Ya, kanon itu norma, ukuran atau pedoman. Kitab-kitab yang terdapat dalam kanon itu disebut kitab-kitab kanonik. Kitab-kitab yang diakui sebagai kanonik tersebut diakui resmi sebagai kitab suci dan dijadikan patokan atau norma iman mereka. Kitab-kitab perjanjian lama pada awalnya ditulis dalam bahasa Ibrani atau Hebreu. Tetapi setelah orang-orang Yahudi terusir dari tanah Palestina dan akhirnya menetap di berbagai tempat, mereka mulai kehilangan bahasa aslinya. Banyak keturunan mereka tidak lagi bisa menggunakan bahasa Ibrani dan mulai berbicara dalam bahasa Yunani atau Grek, yang pada waktu itu merupakan bahasa internasional. Oleh karena itu, banyak di antara mereka membutuhkan terjemahan seluruh kitab perjanjian lama dan dalam bahasa Yunani. Kebetulan pada waktu itu di Alexandria berdiam sejumlah besar orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Nah, selama pemerintahan Ptolemus II Philadelphus atau ini tahun 285 sampai 246 Masehi, proyek penerjemahan dari seluruh kitab suci orang Yahudi ke dalam bahasa Yunani ini dimulai oleh 70 atau 72 ahli-ahli kitab Yahudi. Ini yang disebut Septuaginta. Ya. Mereka adalah wakil dari ke-12 suku bangsa Israel. Dan tiap suku diwakili 6 orang. Jadi makanya ada 70 atau 72 ahli kitab ya. Jadi kita lihat. Terjemahan ini diselesaikan sekitar tahun 250 sampai 125 sebelum Masehi dan disebut Septuagint. Ya, Septuagint itu yang tadi 70 sampai 72 ya, 72 orang profesor, bisa dikatakan ahli kitab Yahudi ya. Mungkin sekarang bilangnya profesor, dulu ahli kitab. Dari kata Latin yang berarti 70 ya. Sesuai dengan jumlah penterjemahan. Yang kedua, kitab ini sangat populer dan diakui sebagai kitab suci resmi ya. Jadi Septuaginta ini kitab suci resmi ya. Karena kanon menurut ya dari kanon Alexandria ini sebagai kitab suci resmi bagi kaum Yahudi yang terusir yang tinggal di Asia Kecil dan Mesir. Pada waktu itu bangsa Israel nyaris mati, ya, hampir mati, dan orang-orang Yahudi di Palestina umumnya berbicara dalam bahasa Aram. Jadi hampir bisa dipastikan Yesus, para rasul dan para penulis kitab-kitab perjanjian baru menggunakan perjanjian lama terjemahan Septuagint. Bahkan 300 kitab suci pun, ya, 300 kutipan dari kitab perjanjian lama itu ditemukan dalam
kitab perjanjian baru adalah berasal dari Septuagint tadi, ya, kitab suci resmi. Harap diingat juga bahwa seluruh kitab perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Setelah Yesus disalibkan dan wafat, para pengikutnya tidak menjadi punah, tetapi malahan menjadi semakin kuat. Pada sekitar tahun 100 Masehi, para rabi atau imam Yahudi berkumpul di Jamnia, Palestina, mungkin ya, sebagai reaksi terhadap gereja. Nah, dalam konsili Jamnia ini mereka menetapkan 4 kriteria untuk menentukan kanon kitab suci mereka, ya. Ingat konsili Jamnia. Kriteria itu apa saja? Atas kriteria di atas mereka mengeluarkan kanon baru untuk menolak 7 buku dari kanon Alexandria, yaitu seperti yang tercantum dalam Septuagint, yaitu apa? Tobit, Yudit, Kebijaksanaan, Salomo, Sirak, Baruk, 1-2 Makabe. Jadi ada ditambah 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 ini ditambah, jadi aslinya kitab suci perjanjian lama ada 39. Ditambah dengan 7 ini, kanon tadi ini, kanon Alexandria ini, menjadi 46 kitab suci perjanjian lama. Berikut tambahan-tambahan dari kitab Ester dan juga Daniel. Catatan surat Nabi Yeremia dianggap sebagai pasal 6 dari kitab baru. Hal ini dilakukan semata-mata atas alasan bahwa mereka tidak dapat menemukan versi Ibrani dari kitab-kitab yang ditolak di atas. Gereja tidak mengakui konsili rabi-rabi Yahudi ini dan tetap terus menggunakan Septuagint, kitab suci resmi tadi ya, pada konsili di Hippo tahun 393 Masehi dan konsili Kartago tahun 397 Masehi. Banyak ya konsili-konsili di tahun ini. Kemudian gereja Katolik secara resmi menetapkan 46 kitab hasil dari kanon Alexandria sebagai kanon bagi kitab-kitab perjanjian lama. Nah, selama 16 abad, kanon Alexandria diterima secara bulat oleh gereja. Masing-masing dari 7 kitab yang ditolak oleh konsili Jamnia dikutip oleh para bapak gereja. Di antaranya Santo Polikarpus, Santo Irenaeus, Paus Santo Clement, dan Santo Cyprianus. Sebagai kitab-kitab yang setara dengan kitab lainnya dalam perjanjian lama. 7 kitab berikut, 2 tambahan kitab yang ditolak tersebut dikenal oleh gereja sebagai Deuterokanonika. Ya, termasuk kanon kedua yang artinya kira-kira disertakan setelah banyak diperdebatkan. Jadi tambahan 7 tadi itu dengan 2 tadi ya, itu menjadi 46. Baik, kita lanjut. Ya, kita sudah sampai di berikut adalah menghayati pentingnya mempelajari perjanjian lama bagi kehidupan manusia, bagi kehidupan kita ya. Sebelum kalian memahami perjanjian lama, pentingnya perjanjian lama bagi kehidupanmu, kehidupan imanmu sebagai pengikut Kristus, coba kamu lakukan kegiatan berikut ini ya. Pilih salah satu perikop di bawah ini, ada kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Mazmur, Pengkhotbah, Kebijaksanaan Salomo. Silakan dari ke kitab suci yang ada di bawah ini kamu pilih ya. Ada 6 ini. Silakan kamu pilih salah satu, kemudian kamu kaitkan dengan kehidupan imanmu. Pesan itu masih relevan tidak bagi hidupmu saat ini ya? Tentu saja, namanya kita membaca kitab suci, pasti kita akan menemukan pesan-pesannya dan itu akan relevan bagi kehidupan kita. Untuk itu, setelah kalian membaca salah satu dari perikop ini yang kamu sudah pilih, coba kamu pahami isi pesan atau kehendak Tuhan dalam kitab suci perjanjian lama. Kemudian kamu rumuskan apa pentingnya mempelajari perjanjian lama. Silakan kamu kerjakan ini. Jadi pertama yang kamu lakukan adalah pilih.
Setelah kamu pilih, kamu cari pesan, ya, pesan dari kitab suci itu apa? Pesan Tuhan, ya, pesan Tuhan dalam kitab suci perjanjian itu, perjanjian lama tersebut. Yang kedua, yang ketiga, apa pentingnya mempelajari perjanjian lama? Jadi ada tiga hal penting. Pertama, kamu sudah pilih, kamu baca, direnungkan. Kemudian yang kedua, kamu temukan pesannya ini, ya, pesan kehendak Tuhan dalam kitab perjanjian lama itu apa. Dan yang ketiga, apa pentingnya mempelajari kitab suci perjanjian lama, ya. Kalau itu sudah jelas, ya, ibu harap kamu bisa pahami, kalian semua bisa memilih salah satu kitab ini dan kamu baca dengan baik. Bukan hanya dibaca begitu saja, tapi dibaca dan diresapi, kemudian direnungkan dan menemukan pesan Tuhan itu apa. Tuhan mau berbicara apa kepada kamu, ya, dalam kehidupan imanmu. Nah, kita lanjut. Baik, kita sampai di rangkuman, ya. Setelah kita dari awal sudah membaca, mendengarkan. Ini memang berat, ya, kitab suci perjanjian lama tuh pelajaran yang cukup berat untuk kalian pahami, tapi kalian harus pelan-pelan bisa memahami dengan baik. Ya, kita merangkum pertama. Dengan mempelajari perjanjian lama, kita akan melihat bagaimana Allah secara terus-menerus dan dengan setia menyatakan dirinya untuk dikenal. Tidak ada berhentinya Allah akan memberikan, ya, kesetiaan Allah itu. Dan bagaimana bangsa Israel menanggapi wahyu Allah itu. Hubungan timbal balik antara Allah dengan bangsa Israel tersebut dapat menjadi cermin bagi manusia yang hidup sekarang dalam membangun relasi yang baik dengan Allah. Nah, disinilah muncul yang namanya iman. Iman itu tanggapan akan wahyu Allah. Bangsa Israel ini menanggapi wahyu Allah itu, maka bangsa Israel ini beriman kepada Allah, ya. Yang kedua, kitab suci perjanjian lama bukan buku yang pertama-tama hendak menguraikan fakta-fakta sejarah, melainkan terutama hendak mengungkapkan Allah yang berfirman, yang menyampaikan rencana dan tindakan penyelamatan kepada manusia. Nah, perjanjian lama adalah firman Allah. Karena firman Allah, maka manusia diminta untuk mau mendengarkan dan menjalankan apa yang difirmankannya. Kemudian yang ketiga, beberapa bagian kitab perjanjian lama berisi nubuat-nubuat tentang juru selamat yang dijanjikan Allah, yang digenapi dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena itu, pemahaman diri Yesus Kristus sebagai penggenapan janji Allah dapat sepenuhnya dipahami bila kita mempelajari perjanjian lama. Lalu yang keempat, Yesus sendiri sebagai orang yang Yahudi mendasarkan pengajarannya dari kitab perjanjian lama. Ia tidak meniadakan perjanjian lama, melainkan dia meneguhkan dan sekaligus memperbaharuinya. Ya, memperbaharui atau menggenapinya. Baik, ini adalah keempat rangkuman yang bisa kalian pahami dan kalian bisa melaksanakannya dalam kehidupan kalian setiap hari. Jadi kalau sudah buka kitab suci perjanjian lama, kalian sudah mulai mengerti, ya, memahami, oh ternyata perjanjian lama itu adalah perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel, ya. Kemudian diteruskan, ya, Bapak Abraham sampai para nabi dan seterusnya. Ya, kita lihat. Baik, anak-anakku, kita sudah di akhir pelajaran ini. Mari kita tutup dengan doa penutup. Kita daraskan bersama, kamu di rumah juga bersama mendaraskan doa dari kitab Amsal pasal 30 ayat 4-9. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.